Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desra Liza, berasal dari Pasaman. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar, semester 3. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam, yang pada saat sekarang ini saya akan membuat media pembelajaran yang membahas materi tentang maksiat hati. Apa yang dimaksud dengan maksiat hati? Maksiat hati juga bisa dikatakan sebagai sifat tercela, yang dimana sifat tercela itu pada saat sekarang ini kita akan membahas pada 5 poin. Yang pertama yaitu tentang syirik, yang kedua tentang hasud, kemudian yang ketiga tentang riya, yang keempat tentang ujub, serta yang kelima yaitu tentang takabur. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang KI tadi dari pembelajaran tersebut, yang dimana KI-nya yang pertama yaitu menerima, menjalankan, menghargai, serta mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI yang kedua, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan perilaku terpuji. Sebagaimana perilaku terpuji itu seperti perilaku jujur, tolong menolong, gotong royong, santun, serta peduli terhadap sesama. Kemudian KI yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, baik itu mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian KI yang keempat, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji, baik itu secara aktif, produktif, kreatif, serta secara kritis dan mandiri. Kemudian KD-nya ada juga, yang mana KD-nya atau kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menghayati pentingnya menghindari maksiat batin. Maksiat batin itu juga bisa dikatakan sebagai maksiat hati atau perilaku tercela, yang dimana ada 5 yang kita bahas pada saat ini, yaitu syirik, hasud, riya, ujub, dan takabur, serta bagaimana cara menghindarinya. Kemudian KD yang kedua yaitu mengamalkan sikap peduli dan tanggung jawab sebagai implementasi materi perilaku maksiat batin tersebut atau maksiat hati tersebut, serta bagaimana cara menghindarinya. Kemudian KD yang ketiga yaitu menganalisis konsep maksiat batin serta cara menghindarinya. Kemudian KD yang keempat menyajikan hasil analisis tentang dampak negatif dari maksiat hati atau dampak negatif dari maksiat batin atau dari perilaku tercela, seperti perilaku tercela tersebut seperti syirik, hasud, riya, ujub, dan takabur, serta bagaimana cara menghindarinya. Langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama yaitu tentang syirik. Nah, apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik juga bisa dikatakan sebagai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana syirik itu berarti menganggap bahwa Allah itu lebih dari satu, dan menganggap bahwa adanya kekuatan dan kekuasaan selain Allah tersebut. Itu dinamakan dengan syirik, atau juga bisa dikatakan sebagai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu alangkah baiknya kita itu menghindari sikap syirik tersebut, karena itu adalah sikap yang benar-benar tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana adapun dalil tentang perbuatan syirik terdapat dalam Al-Quran surat Saba ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima
Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai satu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-sekali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Maka dari itu alangkah baiknya kita itu menghindari sikap tercela tersebut, yaitu sikap syirik tersebut, karena itu adalah perilaku yang tidak baik. Kemudian materi yang kedua tentang hasud. Apa yang dimaksud dengan hasud? Hasud juga bisa dikatakan sebagai dengki. Sebagaimana hasud menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab hasuda yang berarti iri, dengki, serta cemburu, yang dimana sifat hasud merupakan kebalikan dari sifat kebalikan dari sifat terpuji, yang dimana dengan membenci nikmat pada seorang muslim dan terasa berat baginya nikmat tersebut, yang dimana dia itu bertekad untuk menghilangkan nikmat tersebut yang ada pada seseorang tersebut. Dia itu ingin menghilangkan nikmat tersebut dengan mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu untuk menghilangkan nikmat-nikmat itu. Sebagaimana ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang bahayanya memiliki sifat hasud, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Falaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya, 1. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Yang kedua, dari kejahatan makhluknya. Kemudian yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang keempat, dan dari kejahatan wanita-wanita yang tukang sihir menghembuskan pada buhul-buhul. Yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Maka dari itu alangkah baiknya kita itu menjauhi perbuatan yang tidak baik tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang ria. Apa yang dimaksud dengan ria? Ria juga bisa dikatakan sebagai ingin diperhatikan oleh orang lain. Sebagaimana terdapat dalam bahasa Arab, kata bahasa Arab ro'a yang bermakna memperlihatkan. Nah, memperlihatkan apa? Yang berarti yaitu melakukan ibadah semata-mata hanya ingin dipuji oleh orang lain. Berarti niatnya itu sudah salah. Yang dimana kita seharusnya melakukan niat kita itu tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sikap ria ini yaitu ingin memperlihatkan kelebihan dan ingin diperhatikan oleh orang lain. Maka dari itu alangkah baiknya perbuatan tersebut dihindari. Sebagaimana adapun dalil Al-Quran menjelaskan tentang ria terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adhan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya
karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan, lalu menjadilah dia bersih. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maka dari itu, alangkah baiknya perilaku tersebut dihindari, karena itu dapat membahayakan diri kita sendiri serta merugikan diri kita sendiri. Kemudian materi selanjutnya tentang ujub. Apa yang dimaksud dengan ujub? Ujub juga bisa dikatakan sebagai berbangga diri. Sebagaimana ujub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berarti kesombongan, keangkuhan, serta rasa bangga. Sedangkan menurut istilah, ujub bisa juga dikatakan sebagai mengagumi diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri, merasa bahwa dirinya itu memiliki kelebihan. Dia ingin dipuji, bangga terhadap diri sendiri. Kemudian, adapun dalil Al-Quran tentang ujub tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir qaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi miraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, yaitu dari manusia apa? Karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang takabur. Apa yang maksud dengan takabur? Takabur juga bisa disebutkan sebagai sombong. Yang dimana sombong itu adalah sikap seseorang yang menunjukkan, yang menganggap bahwa sifatnya itu merasa lebih kuat, lebih pandai, dan lebih segalanya daripada orang lain. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran tentang sombong tersebut dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, dari perilaku tercela tersebut atau maksud hati tersebut, alangkah baiknya kita menghindarinya, karena itu dapat merugikan diri kita sendiri dan dapat membahayakan diri kita sendiri. Bagaimana cara menghindari dari maksiat hati tersebut atau perilaku tercela tersebut? Nah, adapun cara menghindarinya, yang pertama, kita itu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selalu menjaga hati terhadap hal-hal yang positif. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian, mengendalikan hawa nafsu, menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah, menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita tersebut dapat menghindari perilaku tercela tersebut atau maksiat hati tersebut, maka kita akan selamat dari bahayanya siksaan api neraka, serta terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Kemudian, adapun dampak negatif dari maksiat hati atau perilaku tercela tersebut, yang pertama, kita tidak diampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, akan dibenci dan dijauhi orang-orang. Kemudian yang ketiga, memutus tali persaudaraan, mendapatkan penderitaan dan kehinaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai manusia alangkah baiknya menghindari sikap-sikap tercela yang tidak baik, agar kita itu orang-orang yang beruntung dan terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik tersebut.
pelajaran atau materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.